Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Syarif, Fakultas Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, NIM 20005052. Saya akan membacakan tugas dari 9, 10, 11 per poinnya. Pertama, per poin ke-9, komunikasi persuasi secara tulisan dan lisan dalam program PLS. Pengertian komunikasi persuasi. Persuasi adalah penyimpanan pesanan dari komunikator kepada komunikasi. Proses ini dapat menghasilkan feedback dari komunikator sehingga komunikasi dapat berlangsung secara dua antara komunikator dan komunikasi. Komunikasi persuasi dapat dipahami sebagai proses penyimpangan pesanan dari komunikator kepada komunikasi dengan tujuan untuk meyakinkan komunikasi supaya berbuat atau bertindak laku seperti yang diharapkan komunikator dengan cara membujuk tanpa paksa dan tanpa kekerasan. Komunikasi persuasi secara tulisan terbagi menjadi dua bagian. 1. Iklan. Pada komunikasi persuasi, seringkali jenis komunikasi ini dimanfaatkan sebagai kegiatan pemasaran karena iklan merupakan bagian dari jenis-jenis promosi. Iklan ini yang menggunakan komunikasi persuasi sebagai bahasa mengajar para komunikasi. Contoh iklan dalam program PLS yaitu, ayo membuat perpustakaan ramah untuk keluarga Anda. Caranya sangat mudah. Anda hanya mengumpulkan buku-buku yang bisa dibaca keluarga sesuai dengan usaha dan hal yang mereka suka. Lanjut dengan 2. Pamflet. Pamflet merupakan bentuk komunikasi persuasi yang berbentuk tulisan. Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambaran atau tidak, tanpa penyampungan mampu penyelidikan yang dicantumkan pada selembar kertas di satu sisi atau kedua sisinya, lalu dilihat atau dipotong setengah, sepertiga, atau bahkan seperempat sehingga terlihat terlebih kecil. Contoh, iklan kunjungan, seminar, bazar kewirausahaan. Komunikasi persuasi secara lisan. Dakwah merupakan komunikasi persuasi yang bersifat lisan. Dakwah merupakan aktivitas yang bersifat menyerupai yang mana mengajak orang-orang untuk berjalan ke jalanan yang benar. Dakwah merupakan tradisi belajar tanpa dibatas usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan dapat menjadi bawahan belajar secara menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Wadah mengambulkan silaturahmi dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya bagi semua lapisan masyarakat. Contoh dakwah dan program PLS. Oleh karena itu, kita harus selalu berbuat baik dan tolong-menolong antara sesama umat agama Islam atau sesama manusia. Hal ini bertunjukkan agar dapat tercapaikan sifat rukun antara sesama manusia. Kerukunan tersebut dilakukan kepada saudara, teman-teman, dan jika tetangga sekitar rumah. Dengan berbagai akan tercapai kerukunan dan tidak mudah terpecah belah karena salah paham. Lanjut PPT ke-10. Komunikasi persuasi secara lisan dan tulisan. Pesan. Kalau kita ingin memberikan bantuan kepada seseorang, berikanlah panjang, jangan berikan iklan. Maksudnya adalah, kalau kita memberi masukan, kita harus memiliki tanggung jawab atau masukan tersebut agar bisa menjadi pedoman bagi orang-orang sekitar. Sebaiknya kalau kita memberi masukan, setelah itu kita tidak memiliki tanggung jawab atau menghilang saja, itu tidak akan menjadi pedoman bagi orang-orang di sekitar kita. Baik, saya akan melanjutkan PPT nomor 11.
Contoh komunikasi secara lisan dan tulisan dalam program Contoh komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan berbicaranya. Misalnya, komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berdasarkan langsung. Contoh saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung, saya akan memberikan contoh dari komunikasi lisan. Mengapa Bapak Susanto bisa mengelola PKKMB? Jawab Pak Susanto. Memiliki kemampuan sekaligus hobi yang unik, yaitu menjahit. Hobi ini sudah dia tekuni dari SMA. Setelah lulusan SMA, Bapak Susanto tidak pernah terfikir secara langsung untuk membuka dan mengelola sebuah PKBM. Namun Bapak Susanto mencari pengelola di luar dengan pekerjaan pada PKBM di luar sana dan mendapatkan bagian banyak pengalaman. Banyaknya sertifikat pelatihan yang telah dikelola oleh Bapak Susanto yang menunjukkan betapa berkualitas keterampilan Bapak Susanto. Baik, sekian itulah hasil PPT dari saya dari 9, 10, 11. Kalau ada yang kata salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.